Kata Allahnya teh mungkin gini kali ya, oh pengen tobat, pengen hijrah, tapi nggak sanggup dibuang ya duitnya ya, tenang, diaturin. Datang para penolong waktu itu, tukang tipu datang semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah. Masya Allah, mengumpulkan kita di tempat yang indah, tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, berkumpul bersama orang-orang yang baik. Masya Allah. Hai orang baik, orang baik bukan ini? Alhamdulillah ya. Semoga ini menjadi wasilah kita juga diwafatkan dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh panitia, penggerak, pengurus yang menjadi wasilah diadakan majelis ini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar ya, insyaallah. Baik. Ini cuman salah satu kisah dari hamba Allah yang terlalu banyak dosanya, tapi Allahnya aja yang terlalu baik, masih memberikan begitu banyak kesempatan. Salah satu takdir yang bisa dipilih, ada yang bisa dipilih, ada yang tidak bisa dipilih ya. Yang saya tidak bisa pilih ya, kita terlahir jadi laki-laki, perempuan nggak bisa request. Jadi terlahir keluar dari mana nggak bisa request. Mungkin kalau pada bisa request pengen jadi rawatan semua. Maka tapi nggak juga sih, dunia mah gitu-gitu aja benerannya. Maka beres dari situ, terlahirlah plek, lahir di keluarga Tionghoa ya. Lahir teh bunyinya plek ya. Lahir tahun 1991, seumuran, ada yang seumuran? Seumuran? Tenang ya, usianya di atas saya pasti pahalanya lebih banyak. Kalau yang usianya di bawah saya pasti dosanya lebih sedikit. Mulia semuanya ya. Kenapa kok ngomong gitu? Nah iya, coba bentar lihat wajahnya satu persatu. Aduh, ini harus bodul basor ya. Tapi kalau dilihat dari wajah-wajahnya kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi ya kalian. Berarti ya bisa jadi yang paling banyak dosanya di sini yang sedang berbicara. Dan begitulah Allah, kalau udah Allah tuh nggak pernah benci orangnya, tapi hanya benci perbuatannya. Sehingga kata Sayyidullah yang mudah sebetulnya mematikan diri di detik itu juga malah diizinkan pulang, ketemu guru-guru yang baik, ketemu orang-orang solih-solihah, bisa datang ke tempat yang baik, bahkan diundang, diajak. Mungkin kalau kenalnya Kodenis yang dulu boro-boro, Kodenisnya juga nggak mau ngaji kali dulu ya. Sekali lagi demi Allah, kalau nanti ada kebaikan yang bisa dipetik dari pertemuan ini, wallahi demi Allah sama sekali bukan dari orang ini, murni dari Allah saja. Ini cuman hamba yang terlalu banyak dosanya, tapi ini adalah bukti kebesaran Allah kita aja. Ingat banget, Bang, salah seorang guru ngaji saya di Bogor ditanya, kenapa Ustadz jadi Ustadz? Nah, ngomong kebanyakan Ustadznya. Ustadz, kenapa Ustadz jadi Ustadz? Maka beliau menjawab, dulu ayah saya selalu ngajak saya ikut ke kajian, meskipun masih kecil, masih lari-larian atau enggak tertidur gitu ya. Dan juga selalu dikenalkan ke orang-orang solih. Pas beliau cerita, saya mikir, saya juga dikenalin sama bapak saya, tapi dikenalin ke bandar judi yang lain, dikenalin ke oknum-oknum korup yang jadi backingan tempat judi ya. Maka kalau makannya balik lagi, lah ini kenapa sekarang malah jadi ngomongin agama? Bener-bener berarti murni nggak tahu, ini murni Allahnya doang, nggak ada kebaikan pada diri ini beneran ya. Maka yang diingat jangan si kokonya ya, tapi pencipta si kokonya ya. Singkat cerita, lahir 91, TK sampai SMA di Bogor,
sekolah Katolik, lulus 2009. Jadi dari TK sampai SMA tuh udah khatam di situ. Selesai 2009 lulus SMA, kuliah di Bandung, lulus 2012 di Telkom ya. Waktu itu STT Telkom, giliran lulus dia ganti nama tuh di CIK ya. Jadi Telkom University. Saya mau dibilang lulusan Telkom University, dikasih lihat ijazahnya, oh bohong ini STT, tuh kan. Insya Allah. Tapi ya yang penting tetap bisa belajar. Lulus 2012, ya singkat cerita kerja di Jakarta dulu setahun setengah, barulah episode yang di Thailand yang di perjudian. 2 tahun pertamanya kerja, lalu resign, berhenti setahun terakhirnya berhenti karena buka kasino sendiri, jadi tambah jauh. Salah satu yang dibikin jadi perjalanan ke sana selain murni karena lemahnya iman, memang ada episode di mana ya izin dengan cerita seperti ini bukan berarti mendiskreditkan ayah atau papi mami saya nyebutnya sebagai orang tua yang tidak baik. Justru ini menunjukkan betapa baiknya mereka bertahan demi anak-anaknya, sehingga mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi mereka ya. Karena setahu saya sejauh nonton film Azab di Indosiar nggak ada yang ngalahin perjuangan beliau-beliau ya, insya Allah. Maka ada kondisi lah waktu itu di mana dulunya memang beliau juga di dunia perjudian ya, karena memang orang Cina masuk Indo itu 3 gelombangnya. Satu lewat tahun 700-an awal, tahun 700 Masehi, zamannya Wong Fei Hung tuh, depannya botak, belakangnya kuncir ya. Lalu yang kedua di tahun abad ke-14 1400 dinasti Ming dipimpin oleh Laksamana Raja Cheng Ho ya. Itu ada bukunya 1421 namanya, ketika Cina menemukan dunia. Itu diceritakan gamblang karena ternyata Cheng Ho-nya sudah muslim di saat itu. Lalu yang terakhir adalah di zamannya film Ip Man, Wing Chun ya. Itu di ketika Jepang ngejajah Cina. Karena Jepang di utara Cina, maka orang Cina lari ke selatan. Nggak tahu berhentinya di mana aja. Leluhur kami berhentinya di Belitung. Sampai akhirnya tahun 66 pada pindah ke Bogor semuanya. Ada yang berhentinya di Thailand, ada yang berhentinya di Vietnam, ada yang berhentinya di mana-mana. Waktu itu kami pada nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, orang melarikan diri, maka nyari duit pilihannya antara jualan atau ya dunia hitam. Akhirnya waktu itu dipilih oleh si papi ya dunia perjudian. Tapi walaupun uang banyak di saat itu, ya memang ternyata mungkin orang nyebutnya uang panas ya, jadinya nggak akur. Di rumah tuh selalu ada huru-hara. Sampai akhirnya 2004 singkat cerita bangkrut karena memang Kapolrinya ganti, jadi dilarang semua. Nah itulah awal-awal perjudian itu masuk ke online. Ketika akhirnya internet itu mulai ada kan, warnet-warnet mulai bertebaran. Sedangkan waktu itu perjudian ditutup dulu semuanya 2004 ya. Jadi ada kondisi di mana waktu itu ngulang dari awal. Usaha putih sempat tapi bangkrut juga mungkin karena modalnya tidak bersih. Ya sampai ada kondisi di mana waktu itu papi sakit, ninggalin hutang yang tidak sedikit dan juga harus dioperasi, dan juga saya anak pertama dari 4 bersaudara. Sebetulnya yang berat itu bukan ujian kemiskinannya, tapi adalah ketika ngelihat orang-orang yang kita sayang itu terluka, menangis ya. Karena itu jadi ujian di saat itu. Dan karena lemahnya iman dan sekedar pengen bahagia doang aslinya mah. Karena semua orang insya Allah itu semua pengen bahagia di sini. Ada yang dengan sengaja pengen menderita? Jelas nggak ada ya. Masalahnya nyari bahagianya dari mana? Maka singkat cerita waktu itu kayaknya kalau saya kaya bahagia nih ya, bisa bantu mereka juga. Adalah tawaran akhirnya untuk yang di sana Thailand. Ya singkat cerita seperti yang diceritakan di podcast mungkin dapatlah uang segunung, uang banyak ya. Tapi lama-lama yang mulai dirasakan ya singkat cerita bahwa memang dunia itu bisa bikin bosan. Sebagaimana kalau kita buka puasa kan 5 menit pertama makanan apapun begitu nikmat ya. Tapi setelah kita makan kenyang, 1 piring, 2 piring, apalagi piring ketiga, oh belenek. Ya, senikmat apapun daging, tapi kalau 365 hari, sehari 3 kali makan itu melulu, gak enak ya. Sampai ada penelitian katanya tempe itu bisa bikin darah tinggi katanya. Gara-gara ada 2 kontestan, satu dikasih tempe, yang kedua dikasih soto. Besoknya yang pertama dikasih tempe, yang kedua dikasih pizza.
Hari ketiga yang pertama dikasih tempe, yang keempat dikasih spaghetti. Di hari keempat dikasih tempe lagi, gebrak meja dia. Kenapa saya tempe melulu? Oh ternyata tempe terbukti bisa bikin orang marah-marah dan tinggi ya. Walaupun bukan itu maknanya, tapi emang gitu. Dunia awalnya kita senang menerimanya, tapi lama-lama akan berkurang. Ya yang paling sederhana dulu waktu kita kecil dikasih 2.000 juga udah senang ya. Tapi kalau sekarang tiba-tiba bos kita WA, selamat ya, kamu saya naikkan gajinya. Wih, berapa bos? 5.000 sebulan. Segitu kan. Padahal dulu dikasih 2.000 kita senang. Sekarang dikasih 5.000 nggak senang. Ya. Maka silakan nanti kalau ada, makanya kita akan selalu pernah menemukan, dan inilah yang ditemukan di Thailand, orang-orang yang katanya telah menemukan, telah memiliki hal-hal yang menurut orang bikin bahagia, jabatan kah, popularitas kah, harta kah, akan selalu, nggak usah di Thailand ya, di Indonesia pun akan selalu kita pernah menemukan orang yang udah punya itu semua masih nggak bahagia juga. Pernah ngeliat orang kaya stres? Iya banyak. Pernah ngelihat pejabat masih korupsi? Ya. Pernah ngelihat artis yang depresi? Banyak. Atau pernah dengar cerita artis Korea bunuh diri? Iya. Kalau memang itu semua sumber kebahagiaan, harusnya nggak ada tuh yang namanya kayak gitu. Maka waktu itu sudah sampai di satu titik, belum nyampe pengen bunuh diri atau stres, tapi tidur tuh udah nggak bisa lama. Paling lama 3-4 jam pasti bangun. Gelisah, mimpi buruk, nggak jelas. Dan pertama kali bangun yang saya lakuin ambil handphone, cek saldo. Si banyak duit saya, kenapa menderita begini? Ya udah main lah, cabut, ketemu sama bandar yang lain. Itu tahun Masalahnya berapa? Kenapa? Itu tahun berapa? Itu 2000, kesana kan 2014 ya, 2014 sampai 2017. Jadi itu sudah mulai di 2016-an akhir. Oke. 2016-an akhir. Temu nih sama mereka. Masalahnya lebih banyak. Turun dari mobil mewahnya, dia malah cerita tentang segala macam, stres, menderita. Yuk main aja kita bro. Nggak bisa bro, gue mesti ke psikiater. Kenapa bro? Karena gue udah berapa hari nggak bisa tidur. Ini gue mesti beli obat tidur buat tidur. Secapek apapun lo nggak bisa tidur, nggak bisa gue bener-bener pusing. Ya, ternyata ya Allah, ternyata mudah tidur tuh adalah suatu kenikmatan ya. Kita mah di pengajian juga bisa tidur ya. Oh bangun semua kalau di sini ya. Kalau misalkan di situ dia. Ini orang yang ngomong kayak gitu penghasilannya 8 miliar sebulan. Bersih 8 miliar sebulan, di luar biaya dugemnya, di luar biaya foya-foya istrinya. Ya. Nah mereka orang-orang yang sebulan itu bisa nyampe, dugemnya tuh nyampe nembus 1 miliar, 1,2 miliar dia lekornya. Karena kan kalau dugem kan mahal-mahal jajanannya, nggak mungkin bawa susu ultra, cireng gitu-gitu nggak mungkin ya. Dulu satu butir pil ekstasi inek itu 800 ribuan. Kalau sabu-sabu 1 gramnya 1,2 juta. Ini gak usah disurvei ya, nanti nyari bandar, nyari beneran cek. Ini cukup tahu aja ya. Minuman keras mahal 1 botol. Kadang-kadang nggak aneh, udah minuman keras tuh udah mahal, pahit, rasa nggak enak, bikin sakit, bikin bodoh, diminum bangga lagi yang minum. Kayaknya setan ngakak banget ngeliat orang mabuk gitu ya. Itunya nggak mahal, itunya nggak murah, dan di tempat seperti itu mohon maaf pasti ada wanita yang kerja di situ ya, yang biasanya jelas pakaiannya nggak kayak begini, ya baju belum selesai dijahit udah dipakai sama mereka. Padahal tempatnya dingin, tempat kayak gituan kan dingin, tempat dugem manapun tuh dingin, dan mereka nggak pada masuk angin gitu ya. Kasihan ngelihatnya, rasa pengen nafkahin, maksudnya kasih mukena gitu ya. Karena buat nemenin duduk doang itu perempuan 2 juta. Belum dizinahi ya, mohon maaf, belum dibawa pulang. Nemenin duduk, ikut ketawa-ketawa, nuangin minum, satu perempuan 2 juta. Karena impor ya, dari Uzbek, dari Thailand, dari Vietnam gitu ya. Yang mereka benar-benar melawat. Kalau kita bagian paling kulit dari tubuh kita mungkin wajah, mereka dengkulnya aja lebih putih daripada wajah orang kebanyakan. Mungkin tidurnya direndam pakai serum kali ya. Insyaallah. Seperti itu mereka hidupnya. Tapi lagi dugem kayak gitu pun, ketika udah beres atau udah menjelang, udah mau tutup, ngajak ngobrol. Masih di tempat dugem dengan meja yang di depannya ada obat-obatan, ada minuman keras, nyenggol. Bro, sampai kapan ya kita hidup kayak gini? Jenuh juga lama-lama. Padahal dia selama 5 tahunan dia di sana,
itu dugemnya istiqomah, maksudnya konsisten. Dugem istiqomah ya, terus menerus gitu, karena paling lama libur 3 hari dia udah pasti udah dugem lagi ya. Kayaknya enakan balik lagi, kita pulang ke Indonesia, tidur di rumah sederhana, dikelilingin anak cucu, kumpul semua di ruang tengah. Hah? Itu mah yang di Bogor, yang di Indo juga kayak gitu bro. Mereka tapi pengen jadi kayak lu pengen jadi kayak mereka. Mereka pada tidur di ruang tengah karena nggak punya kamar lagi ya. Karena mereka jenis-jenis orang yang anaknya, kalau sebagian udah pada punya anak ya, anaknya dikasih mobil sendiri, dikasih sopir sendiri. Anak-anak kita bete paling pergi ke warung. Anak-anak mereka bete ambil handphone, pesen tiket ke Singapura ya. Nggak bawa apa-apa, udah beli baju di sana, beli koper di sana, buka hotel di sana. Saking duit itu bukan masalah bagi mereka. Pulang kumpul di rumah sama anaknya, kebayangkan rumah orang kaya kayak gimana kan ya. Mungkin dari ruang tamu ke kamar anaknya pun harus naik angkot ya, saking gedenya. Jadi nggak tahu kadang ketemu anak juga kapan terakhir. Mereka bisa bangga anak saya kuliahnya yang ini di Jerman, yang ini kuliah di mana gitu. Tapi mereka ngelihat wajahnya tuh nggak bisa bohong, ngelihat ada orang sederhana yang anaknya itu nyuapin ibunya, ngejemput ibunya. Mereka mau apa? Bangga-banggaan. Iya bro, anak gua nih bentar lagi lulus di Harvard, bentar lagi di Jerman, dengan segala macam ya. Lulusan Australia, lulusan Amerika. Tapi itu coba tanya aja iseng, kapan anaknya itu nelpon ke bapak? Kapan ya? Sekalian nelpon juga biasanya minta duit, ya, minta transferan. Kalau nggak nelpon. Ya, jadi kelihatan gitu wajahnya, nggak bisa bohong. Iri kalau ngeliatin anak-anak yang ya nggak bisa dibilang kaya, sederhana, tapi benar-benar khidmat ke orang tuanya. Sehingga pada satu kesimpulan, mereka aja pengen berhenti. Maka saya coba ngelihat siapa yang udah lebih dulu masuk ke bidang ini puluhan tahun yang lalu. Oh, si papi nggak happy ending. Dalam artian nggak bertahan selamanya gitu. Ya, karena kan kalau kayak pengusaha restoran gitu kan masih ada yang bertahan selamanya ya, sampai turun temurun. Judi nggak ada ya, ada yang udah bangkrut, ada yang udah dipenjara, ada yang udah ditinggal istrinya berkhianat dengan laki-laki lain ya, ada yang mati karena HIV, ada yang tetap kaya tapi anaknya mati overdosis narkoba. Pokoknya nggak ada yang happy ending. Fix nih, mesti berhenti nih. Apalagi mereka yang katanya udah lebih kaya, lebih punya dari semua, kenapa lebih menderita? Tapi sama tetap nggak punya cukup nyali untuk ninggalin itu semua ya. Karena dulu saya nggak nyentuh narkoba sama sekali, meskipun sekeliling adalah bandar dan pemakai, karena saya tahu kalau misalkan saya pakai itu bikin bodoh. Saya menganggap semua yang saya dapat di sana itu hasil dari mikir, kecerdasan. Kebeli rumah pertama di umur 22 tahun ya, ada di satu titik nyampe saat di hari itu tuh dapat 80 jutaan sehari ya. Maka saya ngerasa itu hasil mikir. Tapi si otak yang dibangga-banggakan itu ngerasa nggak bisa nemu jalan keluar kalau saya ninggalin ini, walaupun udah tahu cepat atau lambat harus ninggalin perjudian. Tapi si otak ini nggak bisa nemu, saya tuh mesti keluar dengan cara apa? Di Indonesia mau ngapain lagi? Mulai dari nol, jualan lagi dari gimana? Jadi takut sama masalah rezeki. Sampai singkat cerita, padahal itu di tempat perjudian, tapi waktu lagi bosen, garing, nungguin teman-teman yang lain, nonton YouTube yang muncul rekomendasinya kajiannya Agim bicara tentang rezeki, yang berbicara tentang janin. Dan loh kok beda ini rekomendasinya ya? Tonton weh, pas lagi takut rezeki kan? Karena kan kadang orang bikin judul tuh kan mancing gitu ya. Yang lagi takut rezeki masuk sini misalkan gitu ya. Pas banget nih, kok kayak sengaja pisan gitu ya, kayak di DM bukan rekomendasi gitu. Ditonton. Ya kan diingatkan bahwa kalau kita udah gede takut sama masalah rezeki, berarti kita kalah sama janin, kata beliau. Karena janin itu di dalam perut ibunya emang bisa ngapa-ngapain? Nggak bisa, jalan nggak bisa, bicara nggak bisa, sholat nggak bisa, kerja nggak bisa. Tapi ibunya makan apa aja jadi itu diolah oleh tubuh menjadi rezeki berupa nutrisi bagi si janin ya. Dan pertanyaannya selalu terulang, apakah itu janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Maka kamu udah gede, udah bisa kerja, bisa minta, bisa sholat, bisa sujud kepada Tuhanmu, segitu takutnya masalah rezeki. Udah kayak digaplok mendengar kayak gitu, ngerasa iya juga ya, itu logis banget. Kok akal yang dulu saya bangga-banggakan gak kepikiran ke situ?
Jadi aslinya ternyata saya teh bodoh ya, cuman hamba. Ya udah weh, tutup videonya, mesen tiket, pulang. Baru mulai belajar ngaji. Tahun berapa itu pas pulang? 15 Maret 2017. Oke. Maret. Lalu ya udah mulai ngaji dari yang dekat rumah, tahsin. Karena akhirnya ngikut pengajian pertama. Mereka ngaji, beres pengajian ada salah satu ikut peserta pengajian minta pengen setor hafalan ke ustadznya. Ditanya ke ustadznya, setor surat apa? Al-Mutaffifin ya. Dalam hati teh waktu itu, emang ada ya surat kayak gitu? Nah dulu waktu itu At-Takasur belum hafal, Trikul juga nggak pakai tajwid, balelo. Pas dengerin coba apa yang dengerin kayak gimana suratnya? Ning panjang ya. Padahal ternyata bagi orang yang udah biasa ngapalin Quran, segitu nggak panjang, tapi bagi saya asa panjang amat ini surat, ya nggak habis-habis. Udah gitu, ya Allah berarti ngapain aja ini hidup selama ini teh ngeliatin, oh beneran ada suratnya. Ya udah mulai ngejar. Cuman mungkin yang berbeda waktu itu dibalik. Biasa orang ngaji kalau pas lagi libur atau ada waktu luang. Waktu itu coba ngaji dulu, ada waktu sisa baru ngurus usaha. Karena kan udah pernah nyobain totalitas usaha doang, dunia doang waktu di Thailand, ya. Tapi tetap aja kayak gitu. Akhirnya pulang juga, ya nggak tenang juga. Pengen cobain nih. Sekarang ngajinya di ngurus usahanya di waktu sisa aja. Coba cek mati nggak? Coba. Nggak tuh nggak mati juga. Ya. Ya udah beres. Biasa kalau beres habis ngaji tahsin masih ada kajian lain berangkat. Oh di situ ada bahas kitab hadis tuh berangkat. Yang mana weh? Semua didengerin dulu, ya. Dari yang dekat rumah, akhirnya mulai dilulusin belajar tahsinnya, belajar tajwidnya, diizinin ngapal baru mulai setoran ditarget setiap hari berapa harus nambah berapa. Belajar dengan guru-guru di Bogor sampai salah satunya juga ketemu dengan ada salah satu almarhum guru Kiai Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman. Kalau mungkin bagi orang-orang Bogor yang agak sepuh ya, beliau ini sebetulnya kiai kalau di Bogor. Ahlinya justru sebetulnya di bidang bahasa Arab, ahli bangetnya. Ya. Tapi beliau ini ngajar di dekat rumah. Ya udah ikut pengajian beliau setiap hari Ahad pada subuh. Sengaja beliau pengennya subuh, ngelihat siapa yang mau datang gitu. Karena kan ada yang kalau nggak subuh mah emang kebetulan lagi sekalian ikutnya kajiannya. Kalau subuh mah yang ngajarin datang, ya. Maka Allah yang gerakan hati beliau mungkin penasaran kali, ngapain lah bocah Cina satu ini ada di masjidnya? Didatangi, ya tanya, diajak ngobrol, ya udah cerita apa ada di latar belakang. Maka akhirnya diminta oleh beliau datang ya ke rumah bapak. Mangga silakan, pengen tanya apa aja, pengen ngaji apa aja, nanti belajar bareng-bareng, ya. Dikasih alamatnya, oke, nyoba datang, boleh bertanya apa saja, nanti waktunya istirahat, tapi jam 2 malam dibangunin sama beliau bangun jam 2 malam dengan usia udah 60-an, ya. Dalam keadaan jam 2 malam itu udah mandi beliau teh, ya, udah selesai mandi jam 2 malam, ngebangunin. Yuk sholat malam. Diajakin sholat yang ya Allah itu bacaan asa nggak habis-habis ya. Beliau teh 2 jam berdiri. Allah, meni langsung digempur gitu pelan-pelan kayak gitu berproses gitu ya. 2 jam berdiri asa oleng gitu ya. Tapi kalau nggak datang dicariin nanti, diteleponin kenapa nggak datang, kenapa nggak ngaji, ya. Sampai ada di satu momen ketika karena biasanya beliau ngajarin, jadi kalau tahajud itu jangan dihabisin semuanya sampai subuh. Ada waktu, memang kan kalau kata surat Az-Zariyat ayat 18, surat 51 ayat 18, di situ disebutkan memang orang-orang hamba Allah yang dipilih oleh Allah melembutkan hatinya dengan cara di waktu sahur yastaghfirun, beristighfar mereka kepada Allah. Ya. Kan di waktu sahur itu diajak silakan berdoa apa saja, bertobat apa saja. Ya akhirnya beliau balik badan waktu itu ngedoain Denis, mudah-mudahan ntar jadi mubalik ya, bapak doain mudah-mudahan Denis bisa jadi mubalik. Mau nyampein apa pak? Bahkan waktu itu nanya mubalik teh apa pak? Nggak ngerti gitu ya. Ya yang menyampaikan kebaikan silakan. Mau nyampein apa, udah pulang teh nggak ngerti apa-apa, justru tobat, pengen minta ampun ke Allah, pengen belajar. Sampein aja yang Denis tahu.
Dan tujuan kita bukan ngubah orang. Orang jadi baik, Allah yang ngubah. Orang tidak jadi baik, selagi niatnya benar tetap jadi amal soleh. Belah mana ruginya? Dan kita kan gak disuruh ngubah orang lain. Kata Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Al-Ghasyiyah surat 88 ayat 21. Ingatkan, tugas kamu hanya ingatkan, menyampaikan. Lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lain. Jadi kalau kita dakwah itu baru jadi terasa berat. Justru kalau kita mewajibkan orang harus jadi soleh setelah dengerin kita, itu mustahil. Karena manusia tidak diberi kemampuan untuk mengubah manusia lainnya. Kalau manusia diberi kemampuan untuk pasti bisa mengubah manusia lainnya, pasti harusnya satu dunia udah soleh semuanya berkat dakwahnya Nabi. Tapi enggak tuh, paman beliau juga tidak. Ayahnya Ali radhiyallahu anhu. Ya. Maka udah sampein. Nanti kalau salah gimana? Ya paling nanti ada orang soleh yang benerin, alhamdulillah ada yang benerin. Nanti dihina, dicaci orang, gak rugi. Apa artinya dicaci? Ya, gugurin dosa, bersihin derajat, tinggiin derajat. Satu dunia mencaci, Allah sayang tetap selamat. Dan kita dakwah bukan bikin mereka kagum, bukan supaya mereka suka, tapi supaya Allah suka. Belah mana celahnya? Silakan, mangga. Terus aja jadi kebaikan. Ada gitu beliau nyeletuk waktu itu. Bapak mah meninggalnya nanti sama usianya kayak Nabi 63. Dikabul tuh, ya Allah, umur 63 wafat beliau. Sudah kepada Allah. Terlalu banyak, masih banyak ilmu beliau yang belum bisa diambil. Tapi udah Allah panggil duluan. Maka penyesalan terbesarnya itu kenapa waktu sempat nggak berangkat. Beliau mah dari ini juga. Dan kayaknya sebetulnya lebih enak yang kayak beliau tuh. Dikenal enggak, tapi istilahnya yang diajarnya kemana-mana gitu. Kan lebih gampang jaga hatinya, pahala jariah we ngalir. Iya. Daripada punten nih kayak kikiran nih, ada kamera, ntar ada yang minta foto apa segala macam. Saya gagal jaga hati, yang dengar dapat kebaikan saya yang ke neraka sendirian. Gara-gara gagal jaga hati, kayaknya enakan si bapak ya. Tapi ya mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Jadi kabul itu teh, ninggalin warisannya kitab, dikasih kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, dibacain. Kitab udah warna kuningnya bukan karena kitab kuningnya, karena emang udah saking lamanya sampai menguning gitu ya. Sampai dibawa-bawain, dibelajarin. Ya udah, doa beliau mungkin ya. Beliau selesai, akhirnya belajar ke Darut Tauhid, ke tempat Agim. Itu beasiswa full sama masa khidmatnya 2 tahun, tapi memang dites dulu. Ada tes hafalan, tes tajwid, tes fikih, tes akidah, sampai tes lari, disuruh lari keliling kampus UPI itu kan tetanggaan sama Darut Tauhid. Ya. Baru atas izin Allah ditolong, diizinin lolos, ya udah ngaji di Darut Tauhid, ketemu AA. Ya, dan begitu banyak sih guru-guru yang lain. Tapi ya terus saya belajar sampai sekarang. Karena yang saya tahu, capek nggak kok ya, capek ya jelas ya. Tapi ya setiap kali ngelihat ada orang, misalkan dia cuma 5 waktu doang, itu pun kadang zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, nggak pernah duha seumur hidup, nggak pernah tahajud seumur hidup, nggak pernah puasa sunnah seumur hidup. Kira-kira orang kayak gitu bisa ke surga nggak ya kok? Nggak bisa, pasti bisa. Kenapa? Saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Terus diri ini kalau pengen futur, pengen males, nggak pengen ngapalin, nggak pengen belajar lebih banyak, nggak pengen soleh lebih banyak, tidak memaksakan diri untuk ke sana. Padahal mudah kalau matikan detik itu juga. Terus sudah dikasih kesempatan, nggak mau berusaha lebih keras, ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Kok tapi dia gimana ilmu luas? Kata Allah, Al-Baqarah 282. Walaupun itu ayat terpanjang ya tentang hutang piutang, tapi lihat ujungnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Nggak ada habisnya belajar ilmu. Belajar apa? Baca Al-Quran. Selesai Al-Quran, bahkan banyak orang Islam yang belum pernah baca Al-Quran terjemah full dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalaupun udah selesai, belajar apa? Tafsir. Paling tipis dulu, Jalalain 2 jilid yang bahasa Arabnya doang full gitu deh. Mau apa? Ini masjid nih, Al-Azhar ya. Tafsir Al-Azharnya Buya Hamka 9 jilid, Kararandol segede gini nih, dikumpulin ya. Ntar belum yang tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, begitu banyak tafsir deh
Nanti mulai belajar hadisnya paling tipis mangga Arba'in Nawawi, naik Riyadhus Shalihin. Ternyata itu semua cuma kitab rangkuman. Karena nanti ada rujukan induknya Kutubus Sittah, kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, Ibnu Majah, sekitar puluhan ribu hadis. Pengen belajar Bukharinya doang lebih lanjut, maka belajar kitab Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fathul Bari. Penjelasan hadis Bukhari paling lengkap, terjemahannya 37 jilid. Dideretin dari kita sampai kita duduk nih belum beres tuh panjangnya. Baru Bukhari doang. Penjelasan Imam Muslim, mangga karya Imam Nawawi. Penjelasan Imam At-Tirmizi, marga Tuhfatul Aqwazi dari Syekh Al-Mubarakfuri. Itu tuh baru hadis doang tuh, belum mustolahnya. Ya. Mustolah nanti ilmunya lebih beda lagi. Belajar Nuzhatun Nazar yang udah menengahnya. Ya. Nanti mundur lagi, belajar apa lagi? Fikih, ya paling tipis tuh, Safina cuma segini tuh ya. Nanti naik lagi, ada misalkan naik ke Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam. Belajar apa lagi misal sejarah yang paling lengkap, Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah. Terjemahannya 22 jilid. Kapan selesai itu baca? Belajar ilmu alat nahwu. Mulai dari mana? Ya Jurumiyah tipis ya. Nanti naik lagi Al-Mutamimah lebih tebal. Nanti lagi naik lagi Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, Masya Allah. Tuh, kapan selesainya ilmu dipelajarin begitu banyak. Tapi gimana kalau pengen nguasainnya? Udah, bismillah. Ningkatin takwa kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin. Tapi yang bener-bener maksain diri gitu ya. 5 waktu udah gak pernah bolong, maksain ayo duha. Duha 6 bulan gak pernah bolong, maksain ayo mulai tahajud. Tahajud udah gak pernah bolong, tadinya baca Quran sehari selembar, naik 1 juz sehari. Secapek apapun gak boleh bolong, sok mangga silakan. Itu bismillah. Allah yang bikin gak lupa nantinya. Ya. Karena sejatinya kita bisa kuasain ilmu teh bukan karena kitanya yang pinter atau IQ-nya tinggi, enggak. Allah nolong atau enggak, tergantung yang punya maha memiliki ilmu mau nggak ditipin ilmunya kepada kita. Gimana cara ngerayunya? Ningkatin takwa sebener-benernya, maksain bahkan. 2, adab kepada guru, seorang tua. Iya. Ini punten ya ketika misalkan pengen ngaji, mentang-mentang kaya, gurunya yang disuruh datang. Udah gurunya mau merelakan waktu datang capek ngaji, seenaknya kita minta libur. Ya. Cuman gara-gara ada temenan traktir, punten ya, itu salah satu suul adab luar biasa. Pas lagi ngaji tafsirnya surat Al-Kahfi, Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa tuh komplain berkali-kali ke Nabi gurunya Nabi Khidir. Tapi sekalipun Nabi Musa nggak pernah pengen ninggalin gurunya. Sampai gurunya yang berkata, ini akhir pertemuan kita. Pelajarannya kata guru tafsir saya waktu itu, kalau ngaji jangan pernah minta libur sebelum gurunya yang minta libur. Punten, kamu mau secerdas apapun, seenaknya, nggak ada adab kepada guru kayak gitu, percuma ilmunya, nggak jadi manfaat, nggak jadi berkah. Ya. Apalagi tahu-tahu hilang, lo nggak ikut lagi, nggak ikut berhenti gitu ya. Ya ngaji bisa di mana aja. Mending kalau berhentinya gara-gara ngaji di tempat lain. Tapi kalau malasan cuma karena males, punten ya, jadi ngerembet kemana-mana. Tapi dah emang udah gitu bahasan ilmu mah. Intinya mah enggak, silakan. Semuanya pengen bahagia, silakan cari kebahagiaan itu dari mana saja. Tapi nantikan bahwa itu semua ketika sudah kalian miliki pun nggak akan bisa bikin kalian bahagia. Karena bahagia itu di hati, yang bisa membolak-balikannya cuma sang penggenggam hati. Maka aneh kalau pengen bahagia tapi tidak mendekat kepada sang penggenggam hati. Pilihannya, ingat Allah sekarang atau Allah paksa untuk kita mengingatnya. Ya. Sekarang aja ya, daripada kudu dijewer dulu sama masalah. Ya, sudah selesai, gitu dulu aja. Masya Allah. Visi kepanjangan. Terima kasih banyak Ko Denis. Tadi ada satu kutipan yang menarik, berarti Ko Denis dari SD, SMP, SMA di Bogor. Iya. Sekolahnya? Sekolah Katolik. Katolik. Tapi di situ di kartu pelajarnya Islam. Tapi tetap aja ikut masuk gereja, ikut aja pelajaran. Ikut. Nah, berarti artinya kita semua mungkin yang kita kalau throwback ya, habitnya atau template-nya anak-anak Muslim itu pasti habis maghrib kita ngaji, betul begitu ya? Itu nggak pernah ngalamin kayak gitu berarti dari kecil? Habis kalau maghrib nonton Kapten Tsubasa. Oke, Tsubasa iya, soal itu asar. Iya. Iya kan, itu kan sore-sore tuh masih zaman TV 7. Betul. Tapi jadi dari kecil itu sudah dipupuk, berarti nggak pernah ngerasain dipupuk ilmu agama Islam? Ibu ngajarin. Ibu ngajarin, tapi ya namanya anak bandel, nggak mau belajar. Oke. Mau belajar, jadi ngerasa apa sih? Nggak menarik waktu. Jadi diajarin tapi minim gitu ya?
Minim. Apalagi kan lebih dekat ke keluarga ayah yang Buddha. Oke. Tapi sekarang respon dari keluarga ayah dan bunda melihat Kodenis yang sekarang, anyway berarti dimulai dikenal banyak orang itu tahun berapa kok? Sebetulnya gara-gara bikin TikTok itu teh baru Agustus kemarin. Cepet ya Agustus TikTok ya. Gak tahu ya medsosnya segitunya. Kenapa followernya jadi banyak begini? Saya tahu jadi diajak ke sana sini. Ya udah jadi. Oke. Nah itu respon dari keluarga gimana? Khususnya keluarga ayah. Apakah bagi mereka gini? Si Dennis tuh dulu bengalnya luar biasa gitu ya. Bandelnya tuh luar biasa. Terus tahu-tahu dia jadi karena belajar adab ya, jadi sopan, meskipun kayak ke nenek ke apa yang belum muslim, saya cium tangan, saya apa jadi dulu nggak kayak gitu? Boro-boro ngapain, nggak mau berontak, anak so tau lah ini bocah ngeliat kecilnya, ya, ada gitu. Jadi bagi mereka justru kayak kok berubah ini anak. Justru bagi saya itu momen paling tepat untuk menjawab ya ini gara-gara Islam. Oke, jadi sebetulnya mereka justru menjadikan afirmasi positif karena ternyata perlakuannya berubah. Bukan hanya apa yang disampaikan, tapi ketika interaksi dengan keluarga, khususnya keluarga ayah, itu membuat mereka menjadi bahwa oh ini anak mendalami agamanya Islam, ternyata membuat dirinya lebih baik dalam bersikap. Begitu ya Pak ya kurang lebih ya? Ya mudah-mudahan baik beneran ya, kata orang aja itu. Kita kasih waktu tuh teman-teman yang ingin bertanya, mungkin kita batasi, jadi siapa yang lebih cepat boleh silakan angkat tangan. Saya akan melihat, kita hitung biar adil ya, 1, 2, 3 angkat tangan. Kok saya mau tanya tentang proses transisi pada saat kita hijrah. Iya. Dulu kan mungkin Kodenis sebagai mohon maaf bandar judi pasti kan ada penghasilan dan mungkin sudah ada yang dibelanjakan dan mungkin sudah ada sekarang. Iya. Bagaimana sih kok ketika proses kita hijrah dan kita sudah memiliki barang-barang itu? Oh iya. Apakah barang itu kita dalam bentuk uang, apakah kita salurkan kepada fakir miskin dan yatim, atau bagaimana kalau misalnya itu sudah berbentuk rumah dan sebagainya? Apa hukumnya untuk kita masih tetap menggunakan barang-barang tersebut yang kita dapatkan dari hal-hal yang tidak ada gitu? Baik, bismillah. Dulu pulang dari sana, jujur untuk backup plan, rencana cadangan, jadi masih bawa duit, memang duit ratusan juta buat pulang ke Indonesia. Tapi Allah tahu diri ini begitu lemah, tidak sanggup untuk langsung ngebuang semua uang haram tersebut. Kata Allahnya teh mungkin gini kali ya, oh pengen tobat, pengen hijrah, tapi nggak sanggup dibuang ya duitnya ya, tenang, diaturin. Datang para penolong waktu itu, tukang tipu datang semua, ya, ngajak bisnis, minggat sampai sekarang hilang entah kemana. Ada yang dianya bukan nipu, tapi bangkrut giliran usaha sama dia. Padahal ini sampai unik ini ada teman, memang dia lebih sepuh, ayahnya meninggal, dia diwarisin toko bangunan 1. Karena memang ulet, anaknya jago bisnisnya. Sekarang toko bangunannya udah ada 8. Ahli banget di bidang urusan bikin developer, bikin perumahan. Saya usaha tuh sama dia tuh, seahli itu. Ikut modal sama dia. Sebelum dan setelah sama saya, dia selalu untung, pas sama saya doang rugi. Tapi dia nanya, kok rugi ya? Padahal lu katanya udah elunya jujur dan segala macam. Dalam hati teh, ya karena Allah sedang memilih lu jadi jalan buat ngebersihin duit haram gua, bro. Ya. Jadi Allah tahu diri ini lemah, nggak sanggup langsung ngebuang semua uang tersebut, ya udah diambil paksa. Dan perlu waktu 2-3 tahun untuk menyadari mereka itu adalah pertolongan. Sama awalnya dah Allah ngumpulin lagi dari nol, sempat jadi kurir JNT, panas-panasan, ketokin pintu, tok pakai, Insya Allah ya, ke CFD jual kaos kaki di emperan, mulai dari nol lagi. Tapi ya pembersihan. Tapi ya begitulah ya. Kalau orang bilang orang hijrah makin berat, makin emang gitu qadarullah. Al-Ankabut ayat 2 kan? 29, surat 29 ayat 2, ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bahasa gaulnya mah, jangan kalian ngaku udah beriman terus nggak akan diuji gitu, brother. Pasti diuji.
Dipertegas Al-Baqarah 155 wa lanabluwannakum bisyai al-ayah atau 214-nya yang intinya jangan kalian ngaku bisa ke surga sebelum kalian diuji seperti orang sebelum kalian. Siapa tuh orang sebelum kalian? Orang-orang yang jauh lebih soleh daripada kita. Para sahabat, para segala macam. Mereka aja sampai nanya, "Mata nasrullah, ini teh kapan saya teh ditolong, ini kapan pertolongan Allah?" Tapi diberikan kabar gembira, wa basyiris sabirin. Di 156-nya dilanjutkan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena memang ternyata kita semua milik Allah dan akan kembali kepadanya. Allah tahu kamu pengen tenang kan, hijrah kan, bahagia kan. Kamu justru gak akan bisa dapatin ketenangan itu melainkan dengan satu cara. Itu semua kamu lepasin. Sebagaimana ayat itu menegaskan semuanya bukan punya kita. Islamnya secara bahasa juga bisa turunan katanya selain assalam jadi aslama yuslimu, berserah, melepas. Makin kamu lepas dari itu semua, enggak. Jadi ketika akhirnya kita hijrah, tobat, masalah tambah banyak, itu Allah lagi ngelepasin segala hal yang udah pada nemplok di hati. Ya. Karena kalau itu semua nanti udah lepas, plong. Dan hanya dengan cara itu. Karena kalau malah masih dibiarin dengan masih ada yang nemplok, enggak akan. Sesuatu yang melekat tuh enggak baik. Benda ini bermanfaat ya? Manfaat. Tapi kalau benda ini melekat sama tangan saya susah mau makan, mau mandi, mau cebok. Ya. Padahal benda ini bermanfaat. Segini di tangan, apalagi di hati. Ya. Hati kita tuh segitu-segitunya, sesempit itu. Terus kita campur ada hartaku, jabatanku, rumahku, ada Allah nyelip di situ. Tuh empet-empetan. Ya. Pantesan hidup berasa sempit. Ya. Udah kosongin, tinggal Allah aja, selesai. Nah, gimana tuh untuk jadi hijrah, tobat, untuk ngelepasin itu semua? Tenang, kita nggak sanggup, Allah yang sanggupin. Ada tukang tipu, jangan khawatir. Mereka siap untuk menipu kita kapan saja ya, jangan khawatir. Ya, selalu mengintai. Tapi ya udahlah, Bismillah. Nggak berat. Di dalam Islam ternyata yang rugi kan bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Tenang aja. Sampai nanti paling cuma 2-3 tahun nanti udah. Kalau ketika udah lepas dari segala kemelekatan gitu, enak itu, luar biasa, nggak ada beban sama sekali ya. Karena kalau justru itu yang tidak disadari banyak orang, mereka kumpulin tuh harta sebanyak-banyaknya, tapi justru bukannya tambah tenang, malah tambah melekat, tambah makin sulit bahagia ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Dari Awad, oke silakan. Yang ini iya betul. Kalau saya punya 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama adalah ketika kita melakukan taubat itu jalannya mungkin challenging. Nah, bagaimana caranya untuk tetap istiqomah, untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan buruk tersebut. Dan yang kedua, ketika Ustaz Dennis itu memutuskan untuk membagi sebelum jadi populer itu ada pasti momen untuk memberanikan diri, membagi masa kelamnya yang terdahulu. Mungkin ada perasaan takut dijudge seperti itu, atau misalnya ada pandangan buruk terhadap keluarga kita yang mana involved juga di dalam cerita kelam kita itu. Nah, bagaimana Ustaz kemudian yakin untuk membagi cerita inspirasi? Terima kasih. Baik, Bismillah. Yang pertama terkait bagaimana agar kita istiqomah dalam hijrah. Saya mengajak menggunakan persamaan antara kita semua, yaitu kita semua dianugerahkan akal oleh Allah. Meskipun wanita lebih kuat perasaannya ya, tapi tetap kan masih ada akalnya. Karena kalau misalkan tidak ada akal, makanya kalau tidak ada akal Allah tidak wajibkan sholat. Apakah orang gila wajib sholat? Enggak, ya kan? Maka kalau misalkan ngakunya tidak gila tapi tidak mau sholat, mungkin pura-pura waras berarti ya. Maka akal ini nanti akan mengatakan bahwa kalau memang kehidupan kita dulu sebelum hijrah, sebelum tobat, udah jadi kehidupan yang baik, udah jadi kehidupan yang Allah ridho, kenapa kepikiran tobat? Ya, karena kalau memang itu udah jadi baik, kenapa kepikiran tobat? Kita mikirin tobat, satu karena memang manusia itu secara default lebih mudah berbuat baik, settingan aslinya. Apakah buktinya? Lihat anak kecil, habis benjol sama temannya, 5 menit kemudian udah main lagi sama temannya. Ya, yang berantem ibunya. Ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, anak kecil mah benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang aku suka, selesai urusan. Jadi aslinya manusia itu lebih mudah berbuat baik, maka pasti nggak nyaman. Karena memang ternyata kata Nabi, ciri dari Nabi disebutkan bahwa ciri dosa itu ada 2 kalau kata Nabi. 1, membuat gelisah.
Dua, tidak ingin diketahui orang lain. Pernah ketemu koruptor yang update status, alhamdulillah hari ini berhasil kumakan uang rakyat sebanyak 1 miliar. Terima kasih ya Allah. Itu bunuh diri ya. Makanya ada orang yang tadi udah punya itu semua atau telah menjalani hidup sebelum hijrah seperti itu, tetap pasti akan ada pertanyaan, saya sampai kapan? Ya. Maka saya nyari orang yang tidak pernah berkata saya sampai kapan, yang tidak pernah ngeluh, tidak pernah ada masalah. Ya, akhirnya waktu itu salah satunya kita lihat ya tadi, orang yang justru udah Allah saja di hatinya, udah lepas dari semuanya. Sehingga akhirnya gimana cara biar kita istiqomah hijrah? Satu, tadi kita mikir kayak gitu. Dua, yuk, kalaupun ternyata kita balik lagi, maksiat lagi dulu, saya ke Thailand lagi dulu, karena sampai detik ini kalau misalkan saya masih pengen balik lagi ke sana masih diterima, insya Allah. Tapi nggak tahu juga sih ya, nggak tahu. Tapi tawaran itu masih selalu ada untuk mulai lagi, ya, dengan gaji yang juga langsung besar atau langsung buka lagi kerjasama gitu dengan sama-sama nanam modal seperti itu. Tapi kalaupun ia dilakuin pasti nyari Allah lagi ya. Sama kayak orang yang pernah nyesal pacaran mungkin atau nyesal berbuat dosa, setiap kali habis melakukan itu ada perasaan menyesal kan? Karena kalau memang perbuatan itu baik, pasti lawan kata dari yang tadi, dari ciri Nabi. Kalau perbuatan itu baik, dia tidak akan membuat gelisah dan tidak akan ragu misalkan untuk terbongkar terus ketahuan orang lain. Kita pengen sedekah diam-diam, ternyata ada yang moto disebarin fotonya, kita biasa aja. Ada emang nggak apa-apa gitu kalau ketahuan. Cuman memang lebih baik nggak ketahuan, lebih mudah menjaga hati. Tapi kalau dosa, coba, kita mah baru kebuka aib satu aja. Sebisa mungkin gimana caranya biar netizen tidak membenci kita, ya. Jadi tidak ingin diketahui, insya Allah. Maka ya udah, Bismillah. Kalau ujung-ujungnya bakal nyari Allah lagi, kenapa nggak nyari Allahnya terus-terusan dari sekarang? Tapi kan kalau nanti pengen tobatnya pas tua bisa, pasti Allah maafin. Betul, saking Allahnya maha penyayang. Tapi masalahnya satu, siapa yang menjamin kita hari tua? 5 menit lagi juga yang ini yang ngomong nggak tahu masih hidup atau enggak. Ya, maka ya udah, dengan bisa berpikir ke arah sana, Bismillah, mudah-mudahan jadi iya ya, ngapain mondar-mandir bolak-balik. Dan dua, kalau Allah atas izin Allah, salah satu pelajaran yang didapat di sana ya udah kenyang sih. Udah tahu, gitu rasanya kaya, gitu rasanya punya ini punya itu, gini rasanya hidup seperti itu. Udah, jadi udah cukup tahu gitu ya. Dan nggak bahagia juga, jadi ya udah, enakan yang sekarang jauh, tenangnya luar biasa, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bisa tambah istiqomah ya. Yang kedua tadi terkait ketika akhirnya sebelum saya sebetulnya ya di YouTube itu sebelum akhirnya yang gara-gara Bang Densu ini gara-garanya nih ya, banyak bahasan bahas kitab hadis, Riyadhus Shalihin, bahas kitab Al-Hikam, bahas kitab-kitab yang lain. Tahu-tahu yang meledak judi deh ya. Tapi jadi ngebuka fakta sih bahwa ternyata di Indonesia perjudian tuh sebegitu merebaknya. Iya. Ya. Jadi akhirnya ya udah, apakah yang harus disiapkan, nanti takut dijulitin, apa dikatain orang dan segala macam. Alhamdulillah ya, mungkin Allah yang ngatur timelinenya ya. Mungkin kalau misalkan Allah aturin ini meledaknya awal-awal pulang dari Thailand, mungkin nggak kuat. Tapi ketika akhirnya udah digeprek dulu dengan dilatih tadi sama Ustadz Fatur, udah ngaji di itu dan segala macam. Jadi emang udah geser sih, jadi kayak udah mulut surga kita bukan di mulut orang. Ntar ada yang mencaci, ada yang menjudge, ada yang udah meninggal nggak ditanya kelakuan orang. Dan berbuat baik dan menyampaikan ini juga bukan buat supaya disukain orang, tapi disukain Allah. Jadi kayak udah yang udah lewat lah episode ngejar-ngejar pujian makhluk mah. Jadi kayak yang udah silakan mangga. Kok yang nyaci ada nggak? Ada, alhamdulillah. Tapi malah jadi dia transfer pahala berarti ke kita. Dosa dia habis, pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Coba, haters itu adalah orang yang lebih cinta daripada penggemar kita. Karena mereka akan merelakan waktunya untuk nontonin semua video kita buat nyari di mana kesalahannya. Coba, cinta sebesar apa yang mendorong mereka sampai kayak gitu? Begitu tahu kekurangannya apa, disampaikan, kan jadi tahu, ternyata saya salah di situ, itu yang harus dibenerin. Alhamdulillah. Coba perusahaan itu nyampe nyewa akuntan, tahu akuntan? Iya. Tugas akuntan tuh fungsinya apa? Nyari kesalahan penghitungan. Dia dibayar buat nyari kesalahan. Ini ada haters, ya Allah, dia tanpa dibayar mau nyari kesalahan saya. Ini baik sekali ini orang, ya.
Luar biasa ya. Kita tuh baru jadi baik justru kalau dicaci orang sampai dibenerin orang. Kita justru bakal sulit jadi tambah baik kalau satu dunia muji kita. Ya. Kepikiran waktu itu hikmah, kenapa ya Umar bin Khattab udah segitu luar biasanya, tapi istrinya masih berani marahin beliau. Tahu kisah Umar dimarahin sama istrinya? Ternyata salah satu hikmahnya adalah orang coba makin tinggi makin besar karena makin gak ada yang berani ngoreksi. Coba misalkan udah jadi tokoh seperti Buya Hamka, siapa yang berani ngoreksi beliau? Tapi Allah takdirkan istrinya yang udah dekat sama beliau berani tuh negur kalau ada kesalahan. Jadi akhirnya selalu teringat bahwa oh iya, biar kayak gimana pun kita belajar, kita masih manusia, masih bisa salah. Coba kalau nggak ada yang berani negur, wah bisa tergelincir. Khalid bin Walid pernah tanpa alasan dipecat oleh Umar bin Khattab, digantikan oleh orang yang tidak sebaik beliau dalam urusan perang. Nanya Khalid, kenapa aku dipecat? Saya punya salah apa? Nggak ada salah, kamu bagus. Cuman untuk menunjukkan bahwa agar kamu tahu, jangankan di hadapan Allah, di hadapan Umar saja engkau tidak bisa mempertahankan jabatanmu. Malah terima kasih tuh Khalid, terima kasih engkau telah menjaga hatiku agar supaya aku, karena kalau nggak sombong, gimana caranya perang nggak pernah kalah seperti Khalid, ya demi menjaga hati sahabatnya ini, udah kamu dipecat, udah gantian, daripada kamu tergelincir jadi dosa sombong, tuh menjaga hati itu sampai sebegitunya, ya. Jadi alhamdulillah sejauh ini ya memastikan aja yang disampaikan itu kita siap mempertanggungjawabkannya, karena yang disampaikan pasti akan kembali kepada kita. Dan dua, jangan sibuk sama yang orang lain tahu tentang diri kita, sibuklah apa yang Allah tahu tentang diri kita. Bismillah, nanti lebih ngejaga nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Dua penanya lagi ya. Ketika di awal proses hijrah, mungkin banyak di antara kita yang masih merupakan egois. Artinya kita masih, ketika kita udah tahu satu dua ayat, kita mendebat bahkan orang tua kita sendiri. Dan itu justru malah membuat ada kata-kata bahwa ada lebih tinggi daripada ilmu. Tapi ternyata itu malah mendapatkan ilmu dibalik dengan adab seperti itu. Dan apakah pada saat di awal pernah melakukan dulu dan kemudian ketika berubah, kondisi bisa memutuskan untuk saya tidak mendapatkan egois lagi, tapi lebih mendapatkan adab seperti itu. Jadi terima kasih. Iya, sebagaimana perkataan Umar, orang baru belajar akan jadi sombong biasanya. Makanya biasanya yang pada sombong dan saling mencaci, saling ngejudge, saling ini biasanya yang baru belajar. Dan guru-gurunya mah akur-akur aja biasanya. Ya. Dan kedua, akan terus belajar, terus. Dan nanti dia akan menjadi tawadhu, tingkat paling tinggi, dia akan belajar amat sangat dalam, tapi justru akan merasa dirinya nggak ngerti apa-apa. Ya. Qadarullah, Allah berikan pertolongannya, ketemunya dengan guru-gurunya, dengan kitab-kitab yang pertama awal-awal dipelajari, memang ke arah adab atau bahkan kepada ketauhidan dulu. Ya. Orang bilang katanya kitab Al-Hikam, katanya ada yang bilang itu berat. Tapi malah itu termasuk salah satu pertama kitab yang kami khatamkan. Ya. Dan belakangan justru belajar fikihnya. Ternyata memang salah seorang guru kami, contoh Ustadz Samsam di Bogor, beliau menyebutkan bahwa di dalam ilmu apapun, tazkiyatun nafs dan ketauhidan itu penting. Karena kalau kita misalkan contoh belajar tajwid aja, terus kita nggak pakai penyucian jiwa, ya, nanti ketemu yang beda dikit berantem, ya. Sehingga akhirnya emang dengan akhirnya dipelajari tentang hal itu dulu, ketauhidan dulu, terkait penyucian jiwa dulu, bismillah, akhirnya setiap kali ada yang beda dan segala macam, sesekali ngerasa kayak ini salah nih orang nih, tapi nggak berani saya debat juga, karena saya tahu ini saya lagi pengen membenarkan kesalahan orang lain atau saya pengen menunjukkan pembenaran bahwa saya pinter, ya. Jadi nggak berani ke arah sananya. Qadarullah awal ngaji karena pengen nyari ketenangan, dan yang pertama ditemuin pengajian-pengajiannya, kajian-kajiannya Agim. Kita tahu sendiri Agim isi bahasannya seperti apa, gitu banget kan, ngerendah banget kan di hadapan Allahnya, menunduk banget kan di hadapan istrinya. Karena emang ternyata saya cari apa kitab-kitab yang dijadikan bahan rujukan Agim. Nah, kalau nggak Al-Hikam, Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, coba baca dulu itu dua-duanya kitabnya. Emang berubah sih setelah baca dua kitab itu, lenyap itu, musnah, ngerasa diri besar di hadapan, nggak ada, bener-bener kita tuh sekecil itu ternyata di hadapan Allah, ya. Jadi ya memang ada guru bilang kayak gini, guru hadis saya bilang kayak gini, orang itu bisa jadi ulama dalam waktu 5 tahun asal
ketemu jalur belajar yang tepat dan guru yang tepat, bisa untuk benar-benar jadi alim ulama selama 5 tahun. Ya, makanya beliau itu ada yang sampai seperti itu. Diri ini jauh dari kata ulama, benar-benar jauh, nggak ngerti apa-apa. Tapi atas izin Allah aturin ketemunya tuh sama AA dulu, sama Ustadz Fatur dulu, yang jadi setiap kali ketemu yang beda teh udah benar-benar tahu, nggak kayak gitu cara untuk ngedebatnya, nggak kayak gitu cara untuk saling mengingatkannya. Mungkin kalau dibalik fikih dulu nih belajar, semua fikih udah khatam semua. Tapi tauhid, tazkiyatun nafs belakangan, mungkin jadinya ya berantem dulu. Karena ternyata emang cara ngedidiknya Nabi dulu dari awal ya banyak sekali yang dari awal tentang ketauhidan dulu. Kalau hadis riwayat dari Ibnu Umar, beliau mengajari yaitu dari iman dulu sebelum Al-Qur'an. Allahu alam sih. Tapi ketika apakah muncul perasaan seperti itu? Pernah ada muncul ngerasa kayak ini orang nggak tahu apa-apa atau misalkan saya ngerasa lebih pintar atau saya ngerasa seperti apa, tapi yang nggak pernah sampai diungkapkan, nggak pernah sampai disampaikan karena ketolong mungkin ya. Saya tahu saya punya dosa yang lebih banyak dari orang tersebut, makanya nggak berani. Karena dia ngomong kayak gitu, kalaupun di hadapan Allah salah pun, ya dia nggak pernah jadi bandar judi kayak saya. Bisa jadi dia punya amalan yang lebih banyak. Tapi kalau diri ini berani-beraninya nyampe kayak berantem sama orang, padahal diri ini punya dosa yang layak Allah matikan dulu detik itu juga, jadi nggak berani sama sekali. Ya, tapi sekali lagi bukan manusianya yang baik, itu mah Allahnya aja nolong ya. Salah satu doanya yang mesti kita lakukan setiap hari, ya Allah dekatkan hamba, pertemukan hamba dengan ilmu, sahabat, guru yang manapun yang bisa membuat hamba tambah dekat dengan keridhaan-Mu. Sekarang bingung kalau orang baru belajar ya. Kata yang teman-teman yang ini grup mereka paling benar, kata yang ini mereka yang paling benar, kata ini mereka yang paling benar. Terus gimana ini jadinya? Berarti siapa yang paling benar? Sedangkan semua mengklaim sama-sama benar. Ya karena doa kayak gitulah, ya Allah hamba pasrah, ya Allah silakan dekatkan hamba dengan siapapun yang membuat hamba semakin dekat denganmu, semakin tunduk kepadamu, semakin diridhoi olehmu. Nanti itu ketemunya sama guru yang bikin kita enak nih ngaji sama beliau, ketemunya sama kitab yang wah ini senang banget dibaca buku ini ya. Udah bismillah, minta tolong terus saja kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Satu penanya terakhir ya kok ya. Siap. Oke, dari Ahwat silakan. Tadi ada ungkapan dari Ustaz Korenis bahwa ada caranya gitu ketika harta-harta yang sudah didapatkan dari hasil haram itu tiba-tiba hilang gitu saja, oleh teman-teman dan lain-lain. Nah, sebenarnya juga tadi di awal sekali sudah sharing bahwa teman-teman Korenis pun masih ada ketakutan untuk meninggalkan semuanya, karena kan istilahnya nikmat duniawi gitu ya. Nah, yang sering banget muncul itu Ustaz di TikTok saat ini itu adalah banyak orang yang selalu info bahwa yang susah itu belajar keras gitu. Boleh mungkin mudah-mudahan di sini dapat pencerahannya dari Ustaz Kodenis, apa sih tips and triknya supaya kita tuh belajar ikhlas gitu loh, karena kita sudah kehilangan atau kita meninggalkan sesuatu gitu. Tips and triknya sih Ustaz, mudah-mudahan bisa membantu juga bahwa belajar ikhlas itu gak cuma hanya saat kehilangan dan meninggalkan, tapi juga hal lain gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nonton film Kiamat Sudah Dekat, si Andre Taulany disuruh belajar ilmu ikhlas. Ya. Kalau begitu dicari di Al-Quran memang ternyata ya ada, wajar sih kalau orang bilang berat. Ya. Karena orang kalau udah secara ikhlas tuh udah nggak ada apa-apa, dia tinggal Allah doang. Jadi sebetulnya yang saya yakini itu bukan belajar ikhlasnya yang berat, tapi ngelepasin segala kemelekatannya itu yang berat. Tergantung dari sudah seberapa jauh kita melekatkan diri kepada sesuatu selain Allah itu. Ya. Ada yang ditolong dulu dengan kepahitan dulu, walaupun perlu waktu untuk menyadari bahwa itu adalah kepahitan. Ya. Bahkan kalau di Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39 dan 40 di situ disebutkan satu-satunya jenis orang yang nggak bisa digoda oleh syaitan, yaitu orang yang mukhlis, yang ikhlas. Ya, udah hatinya udah benar-benar Allah doang. Ya. Maka ya bismillah. Beberapa cara yang kami ketahui caranya adalah satu, kita bedain dulu ridho sama ikhlas ya.
Ridho itu dalam menerima ketentuan Allah. Ikhlas itu segalanya hanya untuk Allah. Dalam urusan ibadah biasanya. Makanya kalau misalkan kamu hilang dompet gimana? Hilang dompetnya? Saya mah ikhlas aja. Kurang tepat. Ya. Karena hilang dompet itu ridho. Ikhlas itu ketika lagi sholat nih. Kamu sholatnya ikhlas nggak tadi? Ikhlas. Karena murni hanya kepada Allah misalkan. Tapi kalau misalkan ternyata sholatnya gara-gara lagi ada calon mertua ngeliatin, nah belum ikhlas, ya. Jadi ridho itu dalam menghadapi takdir dan ketentuan Allah, ikhlas itu dalam rangka memurnikan untuk hanya Allah saja, ya. Karena salah satu langsung ke tips pertama. Kenapa ini kudu penting banget kita pelajari? Karena itu yang nentuin amalan kita diterima atau enggak, jadi baik atau enggak. 10.000 perak disedekahin sama orang bisa ngalahin yang sedekahnya 1 miliar. Kapan? Ketika yang 10.000 dia benar-benar tinggal punya 2 lembar, satu yang kuning goceng, satu lagi ceban 10.000. Nggak ada yang ngelihat pula. Benar-benar cuma murni karena satu, ya Allah, ini aku hamba-Mu yang hina, penuh dosa, tapi ini yang aku miliki yang terbaik ya Allah. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang lihat, nggak ada yang muji. Benar-benar lillahi ta'ala kepada Allah, bisa jadi besar di sisi Allah. Daripada waduh yang lain pada donasi, waduh saya disorot kamera, udahlah kepalang 1 miliar, jangan lupa difoto gitu ya. Tapi dia sedekah 1 miliar padahal dia punya 1 triliun, itu pun hanya untuk difoto, bisa jadi nggak ada nilai di sisi Allah. Makanya kita untuk pengen ke surganya Allah nih nggak cukup sah amalan, tapi diterima. Gimana biar diterima? Niatnya benar, caranya benar. Izin ya bicara tentang niat yang ikhlas gitu. Saya agak pancangin dikit nih. Nasihat dari Imam Al-Qurtubi. Beliau bilang kayak gini, kalau ada orang toharoh, tahu toharoh? Bersuci atau misalkan wudhu untuk mendinginkan badannya. Sekalian panas Jakarta, tapi udah mau zuhur nih, sekalian sholat dan dia beneran sholat. Kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup membuat amalannya diterima oleh Allah. Beliau lanjutkan, kalau ada orang puasa untuk kesehatan lambungnya, sekalian, nah pas besok Senin, kata dokter saya harus puasa, sekalian besok Senin, puasa Senin kan? Kata Imam Qurtubi, itu belum cukup untuk membuat amalannya diterima. Bahkan beliau bilang kayak gini, kalau ada seorang imam lagi sholat, lagi ruku, kalau lagi ruku kan kelihatan orang di belakang lagi datanglah orang pengen masbuk, dan imam sengaja melama-lamain rukunya supaya orang itu bisa masbuk pas ruku. Karena kalau dia ikut ruku kan gak usah ngulang rakaat, ya, dengan niat kayak gitu. Kata Imam Al-Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan oleh dirinya. Walaupun secara fikih bisa jadi boleh, tapi ini cara beliau dalam menjaga niat. Karena yang tadi kita bahas semuanya ibadah, dan satu-satunya zat yang layak diibadahi di alam semesta ini hanya Allah. Terus kita mencampurkan ada niatan untuk selain Allah di dalam ibadah kita. Pas dengar penjelasan itu, ya Allah, amalan saya yang mana yang diterima ya Allah. Benar ya. Karena kita sukanya yang murni. Kalian semua suka susu sapi murni? Suka? Kalau saya campur tai sapinya 1 sendok mau? Enggak. Setengah sendok lah. Enggak. Diaduk nggak akan kelihatan. Masih nggak mau. Oh, berarti kita sendiri sukanya yang murni. Apalagi Allah yang nyiptain kita buat beribadah, kita ibadahnya dicampur-campur dengan niatan lain. Itu. Jadi belajar esensinya dulu. Kenapa kita mesti ikhlas? Bismillah, ya. Jadi akhirnya pengen, ini orang teh udah saya bantu bertahun-tahun, tapi kita tahu ini saya ungkit, angus tuh semua pahala. Rela kehilangan? Nggak mau kan? Bapak-bapak, anak-anak dasar nggak tahu diri, saya bangun masjid ini 5 tahun tahu, coba pahala 5 tahun bangun masjid hilang gara-gara 5 detik berucap, coba. Ridho? Nggak mau pasti, ya. Jaga benar-benar, sok lempengin kepada Allah. Itu esensinya soalnya, ya. Makanya syahadatnya nomor 1. Karena mau salat, zakat, puasa, haji, tapi dia dari hati nggak ada keikhlasan kepada Allah, bisa jadi nggak ada nilai di sisi Allah. 1, pahami esensinya. 2, gimana biar bisa ikhlas? Yuk, latihan punya amalan rahasia. Silakan. Setiap kali berangkat kerja, beli nasi bungkus nanti bagiin, ya. Nggak ada yang tahu. Bahkan sampai ada orang nanya, ini si yang jualannya, ini orang suka banget sama nasi uduk saya tiap hari beli, padahal sekali nggak pernah dimakan. Karena selalu dibagiin ke orang, udah ngumpet, nggak ada yang perlu ada yang tahu. Pakai helm, pakai masker, nggak kelihatan, titip tuh mangga. Titipan dari Allah, ya. Kalau ketahuan, yang nggak ketahuan harus lebih banyak.
Yang ketahuan satu, yang nggak ketahuan 2 bungkus. Kalau ketahuan ternyata tiap malam kita tiap pagi baca Al-Quran 1 lembar, yang nggak ketahuan mesti lebih banyak, 1 juz kalau bisa. Tapi cari mana amalan rahasia. Paling gampang sih bangun malam nggak ada yang lihat, sholat sendirian. Ya, oh ngelatih keikhlasan banget tuh amalan rahasia. Ya, terusin punya amalan rahasia. Maka itu nanti Bismillah insya Allah mudah-mudahan akan menghidupkan hati dan juga membuat kita lebih lillahi ta'ala Allah ya. Nah memang perlu dilatih, perlu kepahitan dulu kadang. Dan yang paling terakhir ya, berarti selain punya amal rahasia, ganti sudut pandangnya ya. Karena kalau kita selalu masih pakai sudut pandang dunia, oh rugi, nggak akan ada untungnya. Tapi kalau udah pakai sudut pandang akhirat, manggawe atuh, dihina, dia transfer pahala, nolongin orang, dia berbuat baik, kita meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Udah gitu dia malah jahat setelah kita tolong, kita berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi supaya Allah suka. Lempeng itu luar biasa, enak, plong, ya. Dan akan masih selalu berat kalau misalkan 2, kita terlalu cinta sama dunia, 2, belum pengen ke surganya Allah. Semua kepahitan yang kita jalani itu Allah lagi deketin kita ke surganya kok. Kenapa masih terasa berat? Tadi kita segitu cintanya sama dunia, 2, kita belum pengen surganya Allah. Kalau udah tujuan kita benar-benar surganya Allah, nah lihatlah para nabi, pahala segitu banyak, dosa terampuni, ujian segitu parah, tapi masih lebih baik jadi orang yang lebih baik daripada orang kebanyakan. Karena dari awal ke satu, Allah aja yang di hati. Mangga ya Allah, jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia yang ingin mencelakai, Allah nggak berikan izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Lempeng mudah-mudahan Allah doang. Kalau mereka nggak ikhlas, mau nggak mereka lakuin itu? Nggak akan mau ya. Ya udah, Bismillah, ganti sudut pandangnya ke Allah aja. Bismillah, insya Allah lebih mudah. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, terima kasih banyak untuk Anda. Insya Allah semua menjadi dalam pahala untuk kita semua. Dari kisahnya Kodenis kita belajar bahwa sejatinya manusia ini yang dikejar adalah kebahagiaan. Dan banyak sekali berpikir bahwa kita semua patokan bahagianya adalah tentang dunia atau harta. Kodenis pernah mengalami di mana di titik menjadi seorang yang kaya raya, dunianya banyak, ternyata dia nggak bahagia. Namun setelah kembali ke titik baliknya bahwa yang dikejarnya adalah akhirat, insya Allah kebahagiaannya akan mengejar. Karena teman-teman, ketika kita mengejar dunia, maka akhirat nggak akan kekejar. Tapi kebalikan, insya Allah ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Wafid Halim dan juga Glowy O dan juga ST Indonesia mengucapkan terima kasih banyak, dan tentunya untuk Kodenis terima kasih banyak. Kami pamit undur diri, berkah untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi manusia yang dirindukan Allah dan di surganya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Dulu pulang dari sana jujur untuk backup plan, jadi masih bawa duit, memang duit ratusan juta buat pulang ke Indonesia. Tapi Allah tahu diri ini begitu lemah, tidak sanggup untuk langsung ngebuang semua uang haram tersebut.